Tekad yang akan dibahas sekarang itu adalah sebuah formula hasil dari perumusan atau formulasi Pak Profesor yang sudah kaya dengan pengalaman hidup ya, baik dalam pribadi, karir, dan bisnis. Beliau akan memaparkan apa itu tekad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast Bina Esa TV ya. Seperti biasa kita sudah bersama dengan guru kita Pak Profesor Samsuri yang merupakan pembina dari Yayasan Bina Esa. Pada kali ini beliau akan membawakan sebuah topik yang menarik. Mungkin Anda sudah lihat di judul ya, ini berkaitan dengan tekad, tapi bukan tekad biasa. Nah, tekad yang akan dibahas sekarang itu adalah sebuah formula hasil dari perumusan atau formulasi Pak Profesor yang sudah kaya dengan pengalaman hidup ya, baik dalam pribadi, karir, dan bisnis. Beliau akan memaparkan apa itu tekad. Mungkin tanpa panjang lebar kita dengarkan ya nasihat dari beliau, apa itu tekad yang merupakan rahasia orang-orang sukses. Mangga Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa yang Bapak cintai, pada hari ini Bapak akan menyampaikan satu formula singkat ya, tentang rahasia orang-orang yang sukses. Tentu kita semua ingin menjadi orang sukses sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apakah sukses menjadi pedagang, sukses menjadi seorang pegawai, sukses menjadi seorang pengusaha, mungkin juga sukses sebagai politisi. Nah, salah satu faktor sebagai pemicu sukses itu adalah adanya tekad. Tekad itu secara umum adalah suatu semangat untuk mencapai sesuatu sehingga mendapatkan hasil yang besar-besarnya. Semua kegiatan itu perlu suatu tekad yang kuat. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula dengan tekad tadi. Ya. Tekad terdiri dari 5 huruf T, E, K, A, D. Masing-masing huruf itu mempunyai makna tersendiri. T-nya itu adalah tujuan harus jelas. Jadi kalau kita ingin sukses dalam berbagai bidang, tujuannya itu jelas. Misalnya kita ingin pergi pada suatu tempat, harus jelas. Apakah mau pergi ke Jakarta, ke Yogyakarta, atau ke Surabaya. Dengan tujuan yang jelas, kita tentu akan ada kaitannya dengan yang lain-lainnya. Misalnya kendaraannya pakai apa, kendaraan sendiri, atau kita menggunakan bus, atau kita menggunakan kereta api, mungkin juga kita perlu menggunakan pesawat udara. Nah, jadi tujuan itu harus jelas dalam bidang apapun juga. Dan yang kedua, E-nya. E itu adalah evaluasi diri. Ya. Jadi setiap kita hasil melaksanakan suatu kegiatan harus dievaluasi. Ya. Apakah usaha kita itu sudah mencapai tujuannya atau belum. Ya. Kalau kurang berhasil, apa salahnya. Ya. Nah, berusaha kita itu makin lama makin baik. Nah, temanya berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok supaya lebih baik daripada hari ini.
itu perlu kita evaluasi diri, bukan sebulan sekali. Baiknya itu setiap malam sebelum tidur kita evaluasi apa yang telah kita kerjakan pada hari itu. Dan yang ketiga Kak, ya, kalau harus sukses itu kita harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Ya. Nah, jadi kalau ingin berhasil itu kerja keras, ya, bangun jangan kesiangan. Lama kerja jangan sebentar, minimal misalnya satu rondonya itu ada 8 jam sebagai standar. Ya. Tapi tidak cukup dengan kerja keras secara fisik saja, ya. Tapi kita juga harus menggunakan kecerdasan, pakai ilmu, pakai keterampilan. Itu hasilnya akan lebih baik. Dan yang ketiga, kerja itu harus tuntas sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Sebab apabila berhenti, ya tujuan tidak akan tercapai. Yang selanjutnya A, ya, amalkan yang terbaik. Kerja apapun juga kita itu jangan sampai kerja asal-asalan. Kerjakan yang terbaik. Ya. Kalau kita sebagai seorang penulis misalnya, buatlah tulisan yang terbaik. Ya. Kalau kita menjadi seorang pesuruh misalnya, ya, kita juga jadilah pesuruh yang terbaik. Kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang terbaik. Kalau kita jadi politisi, jadilah politisi yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang memberikan dampak yang terbesar, ya, atas keberhasilan yang kita harapkan. Jadi jangan kerja asal-asalan. Dan yang terakhir itu D, yaitu doa dan mendoakan. Kita harus menyadari bahwa manusia itu ya terbatas. Ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kita harus sering berdoa, ya, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Doa itu tanda bahwa kita itu mau menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, dan sangat memperhatikan hamba-hambanya. Berdoalah untuk kepentingan sendiri, ya. Berdoalah untuk orang tua kita, berdoalah untuk para pemimpin kita supaya menjadi pemimpin yang makin lama makin baik. Nah itulah secara garis besar para mat dan para pemirsa, ya, formula singkat yang Bapak namakan tekad. Tujuan utamanya kita ingin menjadi orang-orang yang sukses di dalam bidangnya masing-masing. Oke, Pak, luar biasa ya. Jadi kita ternyata tekad itu bukan hanya semangat ya. Tekad itu adalah sebuah formula kehidupan. Mungkin supaya kita lebih memahami lebih dalam ya tentang formula tekad ini, kita akan elaborasi satu persatu. Yang pertama adalah T-nya, tujuan yang jelas. Nah, mungkin kita tanya ke Pak Prof, apa yang dimaksud jelas itu, Pak? Ya, ya seperti tadi Bapak katakan, ya, kalau kita akan pergi, mau pergi ke mana? Ya, oh pergi ke Bandung misalnya, apa pergi ke Jogja, atau pergi ke Surabaya, ya. Sebab kalau kita tidak jelas tujuan tempat yang akan dituju, nanti kita tidak akan sampai. Demikian pula yang lainnya. Kalau kita ingin berdagang, ya, tujuannya untuk apa? Ya tentu saja orang dagang itu tujuannya untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Nah, tentu aja kita harus memilih di mana sebaiknya tempatnya. Nah, apa yang akan kita jual? Ya. Berapa harganya? Evaluasi juga orang-orang lain yang menjual barang yang sama. Ya. Apa tujuannya? Pertama, supaya kualitas yang kita jual itu jangan sampai kalah oleh kualitas orang-orang lain yang sudah berjualan. Demikian pula harganya, ya. Sebab kalau harga kita lebih tinggi, kemungkinan besar tidak ada orang yang membeli. Ya. Dan yang terakhir, sikap kita sebagai seorang pedagang yang ramah, yang menyenangkan bagi para pembeli. Nah, jadi harus jelas, ya. Tentu ini tergantung pada bidang kerjanya masing-masing, bidang usahanya masing-masing. Apa jelas itu harus dengan angka, Pak? Misalnya seorang pebisnis nih, saya ingin meraih profit misalnya Ya, 100 juta per bulan. Apa ya. seperti itu, Pak? Salah satu di antaranya, ya, satu di antaranya. Ya.
Kalau kita berdagang itu misalnya modalnya berapa harus jelas. Ya. Sasaran pembelinya siapa, ya. Harapan keuntungannya itu berapa. Itu harus jelas. Ya. Oleh karena itu apabila kita akan berusaha biasanya membuat suatu ada perencanaan, ada proposal ya. Nah dengan demikian nanti kita bisa mengukur apakah usaha kita sukses atau gagal. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Rahmat, ya harus jelas juga ya berapa harapan keuntungan yang kita akan capai. Karena beda angka, ya rencana juga akan beda ya Iya Pak. itu. Oke Pak. Bisa memberikan contoh nggak Pak? Tujuan yang jelas bagi seorang karyawan misalnya Pak. Ya. Kalau karyawan itu bidang apa? Apakah dia sebagai pembantu saja? Apakah dia itu sebagai manajer? Ya, tentu beda ya tugas seorang manajer dengan seorang karyawan biasa. Ya. Nah, karyawan biasa tentu juga harus jelas ya. Tugas utamanya itu bidang apa? Apa bidang IT, ya, bidang administrasi, atau bidang keuangan. Ya. Nah, oleh karena itu tentu saja kalau kita seorang manajer, kalau akan mengerjakan seseorang itu harus jelas dulu ya. Dia akan ditempatkan di mana. Sehingga ya klasifikasi orang yang harus kita cari juga harus sesuai ya. Pendidikannya harus sesuai ya. Syukur kalau dia sudah punya pengalaman ya. Tapi memang seringkali orang yang dikerjakan oleh kita itu orang yang baru ya. Nah, oleh karena itu harus jelas jurusannya ya. Jadi, apabila dia diberikan tugas bukan pada bidangnya atau bukan pada ilmu yang pernah dipelajarinya, tentu kerjaannya itu kurang bagus. Kan? Oke Pak. Kita lanjutkan nih Pak dengan yang kedua, evaluasi diri setiap saat. Apa yang dimaksud dengan setiap saat itu Pak? Ya. Jadi Bapak katakan bagusnya ya setiap akan tidur itu mengevaluasi apa yang telah dikerjakan pada hari itu. Ya. Kemudian juga evaluasi di ya apabila seorang pedagang ya ya setiap hari itu harus harus dievaluasi kenapa kok yang membelinya sedikit gitu ya. Ya. Kenapa kok ya orang lain sebelah banyak pembelinya ya kita kurang lah. Dengan demikian kita bisa membandingkan barangkali sebabnya yang sebelah itu harganya lebih murah. Yang sebelah itu mungkin juga ya kualitasnya lebih bagus. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin laku tentu ke depan ya kita harus menjual barang itu tidak kalah oleh saingan kita. Atau mungkin juga posisi tempat dagangnya itu kurang bagus ya. Itu juga akan jadi penyebab barang kita itu kurang laku ya. Dan sebagainya ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dagang itu bisa laku atau tidak. Mungkin juga karena barang baru kita harus ada promosi ya. Kalau perlu misalnya di depan tempat dagang itu tuliskan harganya sekian rupiah ya. Kalau beli dua misalnya ada bonus dan sebagainya. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan supaya dagangan kita itu menarik. Nah, dalam melakukan evaluasi, apakah harus tertulis, Pak? Misalnya kita punya jurnal atau sejenisnya. Ya, lebih bagus Pak ya. Apabila kita dituliskan lah setiap hari itu ya. Hari ini misalnya dagang saya ini hanya dapat laku sekian ya. Padahal harapannya itu harus sekian ya. Dia boleh sih. Nah, apa sebabnya? Ya mungkin aja tulis. Barangkali kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dengan demikian nanti lama-lama kita akan makin baik, makin profesional ya. Dan usahanya itu akan lebih berhasil. Itu apabila dagang ya. Bisa aja profesi yang lainnya juga sama seperti itu ya. Berusahalah kita makin lama makin baik. Kalau dagang nih, Pak, kan dagang mah jelas jumlah lakunya berapa. Nah, bagaimana, Pak, evaluasi seorang karyawan, Pak? Ya, Kalau kerjaannya kan gitu-gitu aja setiap hari, Pak. ya. Tapi kan kalian juga ada nampaknya kenaikan pangkat dan sebagainya ya. Kemudian kenaikan pendapatan ya. Kadang-kadang ada bonus ya. Ya. Nah biasanya si manajer atau pimpinan kita itu ya akan memberikan tugas yang jelas. Nah kalau kita mengerjakannya dengan sebaik-baiknya ya barangkali kita punya pujian. Ya. Tapi apabila kita kurang baik mengerjakannya mungkin ada teguran. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang kerjanya bagus, datangnya lebih cepat, pulangnya tidak
terlampau cepat ya. Bahkan ada ada satu kiat khusus katanya, kalau ingin menjadi pegawai yang mendapatkan perhatian atasan, berusaha itu datang lebih dulu daripada waktu. Kalau waktu kerja itu jam 7, datanglah misalnya jam 7 kurang seperempat. Yang kedua, pulangnya jangan juga misalnya harusnya jam 2 ya, tambahlah seperempat jam ya. Nanti kita akan terlihat ya. Jadi di samping kita kerjanya sebagus-bagusnya ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing ya. Tapi tunjukkan bahwa kita itu lebih bersungguh-sungguh ya. Jadi waktunya jangan dikurangi, tambahkan sedikit ya. Itu akan mendapatkan perhatian ya. Dari mendapat perhatian, kalau ada kesempatan misalnya kenaikan pangkat dan sebagainya, mungkin kita yang akan dipilih. Itu juga bisa menjadi bahan evaluasi ya Pak. Ya, Misalnya hari ini saya datang jam 7 kurang seperempat, ya. pulang jam 2 seperempat. Besoknya tulis lagi, oh hari ini terlambat, datang jam 7 malah setengah 8. Ya, mungkin dievaluasi apa Ya, penyebabnya. itu ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul ya. Oke Pak, kita lanjut dengan yang nomor 3 tentang kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Artinya ini ada 3 hal ya Pak. Ya. Yang pertama kerja keras. Nah, saya menarik yang membahas tentang kerja cerdas. Seperti apa Pak yang dimaksud kerja cerdas itu? Apakah harus mikir terus atau gimana Pak? Di kerja cerdas itu harus kerja pakai ilmu Pak ya. Punya keterampilan tertentu ya. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya keterampilan, tidak mungkin kita bisa kerja secara cerdas ya. Bapak ingat anak asuh Bapak kerja di Jepang, Pak. Tukang cat ya. Di Jepang itu pekerjaan seperti tukang cat saja punya sertifikat Pak ya. Sertifikat tukang cat ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Nah, kelas A itu misalnya harganya sekian. Bekerja di mana saja ya. Kalau misalnya tukang cat kelas A itu pendapatannya sekitar itu ya. Nah, itu pentingnya kerja cerdas ya. Jadi kerja yang menggunakan keterampilan dan ilmu ya. Orang-orang cerdas itu biasanya ya kreatif Pak, ya. Jadi di satu sisi mungkin kerjanya itu sesuai dengan perintah, tapi dia juga ya ada usaha supaya lebih baik daripada yang diperintahkannya ya. Dengan demikian maka dia itu akan terlihat oleh atasannya ya. Sehingga seandainya ada peluang untuk naik pangkat, dia akan naikkan. Mungkin juga dia diberikan bonus-bonus tertentu ya oleh atasannya karena memang kerja kita lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Yang penting berusaha sebaik mungkin bahwa kita itu menjadi pekerja yang sebaik-baiknya, baik waktu, baik tenaga ya. Juga dengan sikap dan perilaku kita ya supaya menangkan orang lain. Dengan teman-teman juga bisa kerjasama ya. Jangan hanya berpikir untuk menyenangkan atasannya aja Pak ya. Karena kerja kita itu biasa tidak sendirian. Kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Itu tanda bahwa dia itu orang yang cerdas. Ya. Sebab setiap pekerjaan itu tidak bisa selesai oleh sendirian. Tentu akan saling bantu-membantu antara yang satu dengan yang lain. Termasuk kecerdasan dalam teamwork berarti. Nah, teamwork itu, teamwork. Oke, tentang kerja tuntas Pak. Nah, ini contoh kasus. Misalnya saya kerja sampai jam 2 nih jam kerja saya. Tapi jam 2 pekerjaan saya belum selesai. Ya. Apa harus diselesaikan, Pak? Sampai sore atau sampai malam? Nah, tujuan Bapak mah tuntas itu ya. Apabila kita itu punya suatu usaha, ya, kemudian di dalamnya itu misalnya ada kendala, ya, ada tantangan, ada kesulitan, ya, jangan berhenti, Pak. Ya. Teruskan ya, kerja tersebut, ya. Nah, tuntas di sini misalnya kalau kita sudah diberi jam, ya, kalau jam kita itu sampai jam 2, ya jangan sampai berhenti sebelum jam 2, Pak. Syukur kalau ditambah sedikit tadi lah sebagai bonus untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah serius dalam bekerja. Ya. Jadi yang utama kalau kita hanya misalnya ingin menjadi seorang pengarang ya untuk mengarang suatu buku ya atau suatu artikel atau suatu makalah ya berusaha sampai selesai ya. Ya tentu saja kalau dalam 2 jam belum selesai boleh istirahat dulu ya nanti lanjutkan lagi sehingga misalnya targetan selesainya itu dalam 3 hari ya
Nah, selama 3 hari itu terusan bekerja ya. Sampai akhirnya apa yang kita rencanakan membuat makalah itu selesai. Ya tuntas itu sesuai rencana ya Iya, Pak. dari sana Jadi harus kalau habis selesai. kalau rencananya 3 hari ya 3 hari Iya. selesai lah gitu. Saya banyak seringkali orang itu istilah nama hejotihang, Pak. Jadi kerja itu belum juga selesai beberapa bulan sudah bosan ya. Karena dianggapnya tidak sesuai dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya katakanlah ya rencana kerja untuk 2 tahun ya kerjalah selama 2 tahun ya. Meskipun mungkin di dalamnya itu ada tantangan, ada kesulitan. Memang hidup itu tidak bisa tidak, Pak. Akan menghadapi banyak tantangan. Hadapi tantangan tersebut ya. Insya Allah setiap orang akan mampu menyelesaikannya ya. Karena Allah katanya tidak akan memberikan ujian yang melebihi kapasitasnya. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi kalau level kita level bawah, Allah tidak akan memberikan ujian level menengah ya. Kalau level menengah tidak mungkin berikan level atas. Ya. Oke Pak. Sekarang kita masuk ke nomor 4 nih. Amalkan yang terbaik. Mungkin saya sedikit melihat Pak redaksinya. Amalkan yang terbaik. Ya. Nah, kalau saya simak tadi Pak, saat Bapak menjabarkan yang garis besarnya, Bapak memberikan penjelasan amalkan yang terbaik itu berarti memilih mengamalkan sesuatu yang dampaknya paling besar. Ya, itu kata Bapak tadi. Ya. Artinya kalau saya ambil kesimpulan, yang dimaksud dengan amalkan yang terbaik itu kita harus memprioritaskan pekerjaan yang paling penting. Apa begitu, Pak? Nah, jadi itu beda lagi ya. Jadi amal yang terpekerjaan pekerjaan apa saja ya, itu kerjakan yang sebaik-baiknya. Maaf ini contoh lah ya. Istri Bapak itu sangat telaten, Pak ya. Kalau membersihkan itu betul-betul harus bersih ya. Ya. Misalnya kita habis makan ya, kalau ada sisa sedikit ya, biasa Bapak simpan untuk ayam gitu ya. Nah, istri Bapak pun harus betul-betul bersih itu ya. Ya. Kalau Bapak asal-asalan itu kurang bagus katanya. Ya. Jadi intinya mah kerja apa saja, ya, buatlah yang terbaik yang kita bisa. Ya. Jangan asal-asalan ya. Jangan asal jadi. Ya. Nah, dengan sikap yang seperti itu kita akan menjadi seorang yang disenangi oleh orang lain dan kita sendiri akan merasa puas ya. Sebab kerja kita itu adalah mengerjakan pekerjaan yang terbaik. Apapun pekerjaannya ya. Apakah kita sebagai tukang sapu, sapu yang bagus ya. Kalau kita misalnya bagi pembantu rumah tangga, jadilah pembantu rumah tangga yang baik ya. Kalau kita menjadi seorang ya kata manajer, jadi seorang manajer yang baik ya. Sehingga disenangi bukan hanya oleh para pelanggan, tapi juga disenangi oleh para karyawan kita. Karena kita juga menghargai bagi anak buah kita yang bekerja dengan baik. Ya. Kalau menegur juga ya tidak menyakitkan ya. Sambil berikan petunjuk, ya tolong Anda jangan begini, harusnya begini. Ya. Coba kalau begini hasilnya kurang bagus. Nah itu sikap-sikap yang terbaik yang dilakukan oleh siapapun juga sesuai dengan levelnya masing-masing. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan nih Pak tentang doa dan mendoakan. Apa nih Pak kaitannya doa dan mendoakan dengan tekad, Pak? Ya. Pertama, kita harus menyadari manusia itu terbatas, Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bahkan Nabi sendiri ya pernah ditanya oleh seorang katakanlah misalnya bukan anak buahnya gitu ya, seorang jamaah tentang tanaman sesuatu. Nabi katanya, kok tanaman saya kurang bagus aja ya. Beliau mengatakan, soal itu mah jangan tanya sama saya katanya, tanyakan pada ini, ya. Pada ahlinya. Pada ahlinya ya. Jadi artinya manusia itu tidak ada yang sempurna, bisa mengerjakan apapun juga secara sempurna. Ya. Nah oleh karena itu sebagai manusia, sebagai hamba ya kita harus ya minta tolong itu kepada yang maha sempurna, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu kesulitan, selain kerja sesuai dengan potensi kita masing-masing, ya gunakan potensi diri sepenuhnya. Kita mohon pada Allah, ya Allah tunjukkan supaya bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi juga jangan berdoa untuk diri sendiri saja lah. Berdoalah untuk orang lain. Katakan kalau manajer berdoalah untuk para anak buah kita. Ya Allah, semua anak buah saya bisa kerja dengan baik. Ya. Bersungguh-sungguh, mudah-mudahan produktivitas yang kita harapkan itu bisa berhasil.
atau berdoa untuk orang tua kita, ya, berdoa untuk anak-anak kita, berdoa untuk para pemimpin kita, ya Allah, sebab pemimpin kita itu ya menjadi pemimpin yang lebih baik sehingga rakyatnya makin sejahtera. Itu bagus sekali, Pak. Ya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita yang menyadari manusia itu ada serba terbatas. Baik Pak, karena waktunya sudah cukup lama nih, mungkin Bapak bisa menyimpulkan atau memberikan ringkasan tentang apa itu tekad, Pak. Mangga, Pak. Para pemirsa yang Bapak cintai, ya, bahwa kita sebagai manusia tentu punya tugas yang berbeda-beda. Ya. Dan juga kita semua sebagai manusia tentu punya keinginan seperti kita menjadi orang yang sukses. Ya. Nah, secara umum umat Islam itu doanya itu ada doa sapu jagat. Ya. Mohon pada Allah supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya. Pedagang tentu saja ingin sukses dagangnya. Ya. Politisi mungkin harus sukses ya menjadi anggota DPR, DPRD ya, atau mungkin jadi presiden atau jadi menteri ya. Ya. Itu tugas mereka masing-masing. Nah, untuk bisa mencapai ya tujuan yang berbeda-beda tersebut dimulai dengan tekad ya. Harus ada tekad yang kuat ya supaya kita itu bisa mencapai apa yang kita tujukan. Tapi dalam kesempatan ini tekadnya itu diperluas ya sebagai satu formula ya. Terdiri daripada 5 huruf. T-nya supaya tekad itu tercapai, tujuan kita itu harus jelas ya. Kalau misalnya berdagang ini untungnya sekian ya. Kalau ingin jadi politisi, kita ingin jadi anggota DPR atau DPRD tahun sekian. Tujuan jelas. Tujuan kita itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua harus sering evaluasi diri. Ya. Kenapa kok tidak berhasil? Kok orang lain berhasil, kita tidak ya? Nah, jadi kita harus melihat ke dalam. Jangan-jangan bukan salah orang lain ya. Karena kata para ahli, ketidakberhasilan itu sebagian besar bukan karena faktor eksternal, Pak Rahmat dan Pak Beri, tapi lebih banyak karena faktor internal, karena kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu perlu kita evaluasi diri setiap saat. Ketika kalau kerja asal-asalan lah, kerja yang keras, yang cerdas, yang tuntas. Ya. Kalau amalan pun juga amalkan yang terbaik yang kita bisa. Ya. Jangan asal-asalan, jangan asal jadi. Ya. Insya Allah dengan tekad seperti demikian, maka hidup kita itu benar-benar akan bisa mewujudkan berbahagia di dunia, sukses di dunia, dan juga nanti sukses di akhirat. Dan terakhir, sadari bahwa kita itu manusia itu terbatas. Ya. Kemampuan kita terbatas, ya. Tenaga kita terbatas. Ya. Oleh karena itu kita harus sering menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Yang musik malikan kita ya, kata bahasa Sunda ya. Yaitu dengan doa dan mendoakan. Doa untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri ya. Tapi juga berdoalah untuk orang-orang lain. Doakan para pemimpin kita supaya menjadi pemimpinnya makin lama makin baik ya. Doakan supaya para pengusaha kita juga sukses ya. Dan juga supaya usahanya itu ya tidak merusak, tidak menjual barang yang keliru, menjual barang yang tidak sehat ya. Nah kita doakan pada mereka. Itulah barangkali Pak Rahmat dan para pemirsa ya. Formula singkat Bapak yang ingin sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa uraian yang cukup mendalam ya tentang apa itu tekad dari guru kita Pak Profesor Samsuri. Jadi ternyata bukan hanya semangat. Ini sebuah formula yang insya Allah akan membantu kita dalam meraih sukses. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Kami tutup episode kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.